Tak jadi pindah, Andriy Lunin putuskan perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Kiper Real Madrid, Andriy Lunin, baru-baru ini mengindikasikan akan tetap berada di Santiago Bernabeu. Sang pemain dikabarkan telah menyepakati kontrak jangka panjang dengan klub asal Spanyol tersebut. Lunin telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak yang ada dan diperkirakan akan pergi dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang untuk mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Pemain asal Ukraina ini tidak dipungkiri telah menghabiskan 4 tahun terakhir sebagai pelapis Thibaut Courtois. Ketika sang pemain Belgia mengalami cedera pada musim panas lalu, Lunin menyingkirkan Kepa Arrizabalaga untuk mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Namun akhirnya ia dicoret saat Courtois kembali ke lapangan saat final Liga Champions. Rencana keluar dari Real Madrid tahun ini gagal terwujud. Namun, daripada membiarkan kontraknya berakhir, Marca menyatakan Lunin kini telah menyetujui kontrak baru berdurasi 4 tahun. Lunin sempat menunda negosiasi perpanjangan kontrak selama musim panas di tengah kekhawatiran akan perannya dalam jangka panjang di skuad. Namun, tampaknya ia telah diyakinkan untuk tetap bertahan dan terus berjuang bersama Courtois, yang telah tampil sebagai starter di setiap laga musim ini. Tercatat bahwa Lunin masih bisa saja dijual pada tahun 2025 jika ada tawaran yang menarik. Tetapi untuk saat ini, pemain berusia 25 tahun itu fokus untuk terus menambah jumlah penampilannya untuk klub. Berita perpanjangan kontrak Lunin dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Chelsea, yang menyambut Kepa kembali pada musim panas ini setelah masa peminjamannya berakhir. Kepa ingin kembali ke Real Madrid musim panas ini dan tim asal Spanyol itu dengan senang hati akan mencoba mencapai kesepakatan jika Lunin pergi. Ketika tidak ada tawaran yang masuk, Kepa pada akhirnya menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun dan bergabung dengan Bournemouth sebagai pemain pinjaman selama sisa musim ini. Legenda Real Madrid terkesan dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal, bintang berusia 17 tahun di Barcelona dan tim nasional Spanyol, telah menjadi berita utama dengan peningkatan luar biasa dalam sepak bola. Banyak orang yang mengagumi bintang muda Barcelona itu, salah satunya legenda Real Madrid, Guti. Prestasi terbarunya, termasuk dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di kejuaraan Eropa dan memimpin statistik La Liga untuk dribble dan assist, telah menarik perhatian seluruh dunia sepak bola. Bahkan para pesaing terberatnya, Selasa ini, Cristiano Ronaldo, tokoh legendaris dari Real Madrid, secara tidak resmi menominasikan Yamal sebagai kandidat potensial untuk Ballon d'Or. Sikap ini sendiri berbicara banyak tentang kinerja Yamal yang mengesankan dan reputasinya yang berkembang. Lebih jauh, legenda Real Madrid lainnya, Guti, yang tidak pernah meremehkan Barcelona, juga mempertimbangkan penampilan luar biasa Yamal. Di acara El Chiringuito Mundo Deportivo, Guti ditanya langsung apakah menurutnya Yamal dapat dianggap yang terbaik di dunia saat ini dan tanggapannya menjelaskan, meskipun dia dikenal sering meremehkan prestasi yang berkaitan dengan Barcelona, ia tidak bisa tidak memuji bakat Yamal. Lamine bisa jadi yang terbaik saat ini, kata legenda Real Madrid, Guti, yang merupakan pemain terkemuka untuk Real Madrid dan kemudian terlibat dalam pengembangan pemain muda, mengakui kehebatan Yamal tidak hanya dengan memberikan pujian, tetapi juga dengan tingkat pengakuan yang menonjolkan keterampilan Yamal yang luar biasa. Lamine adalah pemain hebat yang paling sukses, dia bisa jadi yang terbaik dari semuanya. Dia membuat jejak yang signifikan tidak hanya dengan Barcelona, tetapi juga dengan tim nasional. Dia adalah titik acuan saat ini, tambah legenda Real Madrid. Carlo Ancelotti sedang dirayu Liga Arab Saudi, Real Madrid siap. Para petinggi Liga Pro Saudi telah memberikan tawaran terbuka kepada pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Menurut Radio Marca, Arab Saudi telah mengetuk pintu Ancelotti untuk mencoba meyakinkannya agar bergabung dengan Liga Pro Saudi. Ada tawaran sebesar 50 juta euro per musim yang diajukan dan akan datang langsung dari PIF. Belum ada tim tertentu yang diputuskan, tetapi salah satu klub besar di Arab akan menyambutnya. Tawaran tersebut berlaku untuk tahun 2026, saat kontraknya dengan Real akan berakhir. Carlo Ancelotti adalah pelatih yang terbukti sukses, dan tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kualitas dan pengalaman untuk menangani tim manapun. Pelatih asal Italia ini tahu apa yang diperlukan untuk mengelola klub besar dan sukses memenangkan banyak trofi utama sepanjang karirnya. Baru-baru ini, Carlo Ancelotti memimpin Real Madrid meraih beberapa gelar Liga Champions dan memenangkan Liga. Akan menarik melihat klub Arab Saudi memutuskan untuk mencoba merekrut Ancelotti pada masa depan.
Menurut laporan dari Globo, proposal dari dana investasi publik Arab Saudi untuk Vinicius Junior bergabung bersama Al Ahly sudah disampaikan secara verbal kepada agen sang pemain. Tawaran itu dikabarkan bernilai 1 miliar euro selama 5 tahun, dengan gaji tahunan yang mencapai 13 kali lipat lebih tinggi daripada yang diterima Vinicius Junior di Santiago Bernabeu. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.